Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, saya absen dulu ya. Anistadia, Kardiansyah, Rudi, Rizky, Dinda, Wanda, Natasha, Randy Eka Putra, Dia Setiani, Rahmat Hidayat. Baik, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai kecurangan ataupun fraud dan juga pengendalian internal. Jadi tujuan daripada materi ini itu supaya saudara semua nanti mendapatkan pengalaman pembelajaran, yaitu bagaimana bentuk-bentuk fraud di dalam kehidupan, baik itu nanti secara organisasi ataupun di dalam bermasyarakat sekalipun. Jadi supaya kita bisa mengambil langkah preventif untuk mencegah fraud dari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu yang pertama, saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan bentuk-bentuk kecurangan ataupun fraud, ya, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan teori-teori kecurangan ataupun teori-teori fraud. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menjelaskan pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan peran moderasi beragama dalam menyikapi pelaku fraud yang berasal dari latar belakang agama yang berada. Kemudian yang terakhir, mampu menganalisis penyebab dan pencegahan fraud berdasarkan penelitian terkini. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya, indikator, kriteria, dan bentuk penilaian. Untuk materi kali ini, indikator penilaiannya yaitu pertama, mampu menjelaskan teori, bentuk, dan pencegahan kecurangan atau fraud. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan bentuk dan pencegahan kecurangan. Kemudian kriteria penilaiannya terdiri dari kriteria, yaitu adalah pedoman penskoran dan juga teknik non-tes. Nanti saudara diminta untuk menyimpulkan materi kuliah kita pada hari ini. Kemudian bentuk penilaian, yaitu yang pertama ada via, diskusi, kemudian nanti inquiry. Nah, materi pokok dalam materi kali ini yaitu yang pertama definisi fraud, apa itu fraud, kemudian bentuk-bentuk fraud, perkembangan kasus fraud di Indonesia, perkembangan teori fraud, kemudian sistem pengendalian internal, hasil penelitian dan pengkajian mengenai fraud dan SPI, sistem pengendalian internal, kemudian yang terakhir peran moderasi beragama dalam menyikapi pelaku fraud. Nah, adapun definisi fraud menurut para ahli, yang pertama menurut Albrecht dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwasanya segala bentuk akal bulus untuk memanipulasi manusia ataupun individu, baik itu di dalam organisasi maupun hidup bermasyarakat, yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya dengan merugikan orang lain. Itu yang disebut dengan fraud. Kemudian menurut Mark tahun 2017, fraud itu adalah tindakan ataupun proses penipuan atau penyembunyian kelalaian juga yang disengaja dengan melanggar hukum dan juga bertindak tidak adil. Itulah yang disebut dengan fraud. Kemudian yang terakhir, menurut organisasi ACFE tahun 2022 menyatakan bahwasanya setiap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana, itulah yang disebut dengan fraud. Nah, bentuk-bentuk fraud
Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi, fraud itu ada banyak jenisnya. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fokus kepada fraud keuangan dan juga fraud di dalam akuntansi. Nah, untuk fraud di dalam keuangan terdiri dari penggelapan, pencucian uang, kemudian pemalsuan dokumen. Sedangkan untuk fraud di dalam bidang akuntansi, yaitu adalah terdiri dari manipulasi laporan keuangan dan juga penghindaran pajak. Nah, perkembangan teori fraud ini dimulai daripada tahun 1953 yang dikenal dengan nama fraud triangle ya, di mana ada 3 penyebab fraud ataupun kecurangan. Yang pertama disebabkan oleh adanya tekanan, baik itu tekanan internal ataupun tekanan dari eksternal. Kemudian kedua, adanya sikap rasionalisasi, yaitu menganggap perbuatan fraud itu bukanlah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu adanya kesempatan. Jadi orang berbuat fraud itu karena terbukanya kesempatan. Jadi teori fraud ini dinamakan dengan fraud triangle yang dikembangkan oleh Cressy pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 2004 itu ditemukan lagi satu penyebab fraud lain yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004, yaitu adanya penambahan variabel capacity ataupun kapabilitas. Jadi orang berbuat fraud tentunya adanya kemampuan dia untuk berbuat fraud. Nah, kemudian pada tahun 2011 ditemukan satu lagi penyebab fraud lain oleh Crowley Howard pada tahun 2011 yang disebut dengan teori fraud pentagon. Nah, adapun faktor tersebut adanya arogansi, adanya sikap arogansi ataupun egoisme dari pelaku fraud tersebut sehingga mendorong dia untuk berbuat kecurangan. Kemudian pada tahun 2019 ditemukan lagi penyebab fraud lain yang disebut dengan teori fraud hexagon yang dikembangkan oleh Fusinas, yaitu adalah adanya kolusi. Jadi orang berbuat fraud itu adanya kolusi di dalam melakukan fraud itu. Jadi adanya kebersamaan di dalam fraud tersebut. Nah, pada slide berikutnya yaitu adalah bagaimana pencegahan fraud itu melalui sistem pengendalian internal. Jadi peran daripada sistem pengendalian internal ini dalam pencegahan fraud, yang pertama, dengan pengaplikasian sistem internal yang bagus, maka yang pertama dapat mencegah terjadinya fraud. Kemudian selain itu juga bisa mendeteksi adanya fraud. Kemudian sistem pengendalian internal yang baik ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan ataupun hukum yang berlaku. Nah, kemudian selain itu, sistem pengendalian internal yang bagus juga dapat meningkatkan keandalan daripada laporan-laporan seperti laporan keuangan dari organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian yang bagus itu dapat meningkatkan sistem pengawasan dan juga pemantauan. Nah, adapun hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh daripada sistem pengendalian di dalam pencegahan fraud, yang pertama ini dilakukan oleh Kranasser dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana menurut hasil penelitiannya dikatakan bahwasanya sistem pengendalian internal yang efektif dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya fraud dalam organisasi. Kemudian pada tahun 2022, Mosley melakukan penelitian yang sama dengan hasil yang menyatakan bahwasanya dengan menciptakan pengendalian internal yang bagus, maka kecurangan dapat diperkecil. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Kapoor pada tahun 2023 menyatakan bahwasanya sistem pengendalian internal yang bagus juga dapat memperkecil kesempatan bagi individu ataupun kelompok untuk melakukan kecurangan. Nah, pada tahun 2023 juga saya dan beberapa teman saya seperti Ibu Eva Sumanti dan juga Bapak Helventa melakukan penelitian yang sama, dan hasil daripada penelitian kami menyebutkan bahwasanya pengawasan yang berkelanjutan dan audit internal yang rutin sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah fraud di dalam organisasi. Nah, kemudian apa sih peran moderasi beragama dalam menyikapi para pelaku fraud? Nah, moderasi beragama mengajarkan bahwasanya meskipun kita harus menunjukkan belas kasihan dan pengampunan, namun
untuk pelaku fraud tetap harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kemudian moderasi agama juga mengajarkan pentingnya taubah ataupun pertobatan dan juga makrifah, pengampunan bagi para pelaku fraud tersebut. Nah, juga selain itu moderasi beragama juga mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan vonis ataupun hukuman terhadap para pelaku fraud. Maka harus dikaji dulu seberapa berat dan seberapa besar fraud yang dia lakukan. Nah, selain itu moderasi beragama bukan hanya tentang cara menyikapi pelaku fraud, tetapi juga tentang pencegahan fraud tersebut. Nah, moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya empati terhadap orang lain, termasuk pelaku fraud yang berasal dari background keagamaan yang beragam. Nah, bagaimana penerapan moderasi agama dalam praktik untuk mengurangi fraud? Yang pertama adalah pendidikan agama yang menekankan nilai kejujuran. Kemudian yang kedua, pendekatan restoratif dalam sistem hukum. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan penyuluhan agama untuk korporasi dan instansi. Kemudian yang paling penting juga adalah kampanye anti fraud dengan pendekatan agama. Nah, ada beberapa hasil pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan anti fraud. Yang pertama dilakukan oleh R. Sabdi dan kawan-kawan pada tahun 2021, yaitu penyuluhan anti fraud memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tentang dampak buruknya yang ditimbulkan oleh kecurangan. Kemudian juga pengabdian yang dilakukan oleh Anggi dan kawan-kawan yang menemukan hasil bahwasanya penyuluhan anti fraud bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menghindari pelaku kecurangan. Kemudian pengabdian yang dilakukan oleh Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2023 menemukan bahwasanya penyuluhan anti fraud juga berfungsi untuk mengedukasi individu untuk tidak berbuat kecurangan. Nah, penelitian pada tahun 2024 yang dilakukan oleh pengabdian tahun 2024 yang dilakukan oleh Fitrianti dan Sergio ini menemukan hasil bahwasanya dengan adanya penyuluhan mengenai anti fraud, maka itu adalah langkah preventif untuk mengurangi fraud di masa yang akan datang. Nah, demikian perkuliahan kita pada hari ini untuk materi yang bisa saya sampaikan. Adapun daftar pustakanya dapat dilihat di slide tersebut. Ada dari buku, kemudian juga ada dari artikel ilmiah, kemudian juga ada dari artikel pengabdian kepada masyarakat. Baik, itulah materi kita untuk hari ini. Sekarang kita masuk sesi diskusi ya, ataupun tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diasari. Izin bertanya Pak, dari beberapa materi yang telah Bapak sampaikan, terdapat bahwa fraud ini terus berkembang dari tahun ke tahun, dari tahun 1953 hingga 2019. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana langkah-langkah dalam pencegahan fraud ini? Baik, langsung saya tanggapi ya. Nah, sebagaimana yang materi yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya pencegahan fraud itu dapat dilakukan dengan langkah preventif. Yang pertama yaitu adalah dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu langkah preventifnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berorganisasi, maka salah satu hal yang terpenting di dalam pencegahan fraud itu adalah meningkatkan sistem pengendalian internal. Nah, seperti itu kira-kira. Oke? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, di sini saya ingin bertanya Pak tentang apa pentingnya penerapan moderasi beragama dalam menyikapi pelaku fraud. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi, pentingnya moderasi beragama dalam menyikapi pelaku fraud yaitu adalah dengan kita menerapkan moderasi beragama, kita tidak semena-mena untuk berbuat hakim sendiri. Itu artinya hukum itu sudah ada, maka kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menghakimi para pelaku fraud tersebut. Juga dengan adanya penerapan moderasi beragama dalam menyikapi pelaku fraud ini, yaitu di mana kita dapat menerapkan prinsip keadilan. Artinya adalah
hukum yang berlaku untuk semua kalangan, tidak memandang suku, ras, dan juga agama. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, dengan berakhirnya perkuliahan ini maka kita masuk ke sesi penutup, itu adalah sesi penugasan, di mana untuk tugas pada minggu depan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan pada minggu sebelumnya, di mana setiap kelompok itu adalah mencari artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang fraud dan juga sistem pengendalian internal. Minimal ada 5 artikel yang nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok pada minggu depan. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini mengenai fraud dan juga sistem pengendalian internal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik dan juga dapat menjadi langkah preventif dalam pencegahan fraud untuk masa yang akan datang. Nah, saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum